Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini di pertemuan kedua saya akan membahas kelanjutan dari pengenalan data mining. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan mengulang sedikit tentang apa itu data mining. Ya, data mining adalah proses di mana kita melakukan pengolahan data-data yang besar, ya. Kita jadikan data yang terpola sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan target kita, dengan memasukkan sebuah metode yang sesuai dengan tujuan dan target, sehingga menimbulkan atau menghasilkan teknologi informasi yang cerdas bagi bisnis dan penelitian. Ya. Kemudian di dalam perjalanannya, ya, data mining ini bisa disebut juga dengan knowledge discovery. Ya, baik, kita akan lihat kenapa disebut knowledge discovery bank data. Ya, kita lihat bagaimana sumber-sumber dari data mining ini. Ya, sumber-sumber data mining ini dihasilkan dari pertama dari data warehouse. Bagaimana data warehouse ini adalah sekumpulan data yang tersusun dalam sebuah penyimpanan, ya, begitu banyaknya, ya, saking banyaknya, baik itu data-data yang sudah rapi ataupun tidak rapi, ya. Kemudian dari data statistik, ya, ini tentunya data yang sudah rapi, ya, karena dari badan statistik, ya. Kemudian dari navigasi, ya. Ketika kita melakukan berselancar di dunia internet, ya, kita sering melakukan sebuah pencarian data, sehingga apa yang kita cari tersebut menjadi inputan, ya, data-data yang tersimpan, ya, gitu, ya. Kemudian dari 3W, ya, dari website, ya, berapa banyak orang yang melakukan berselancar mengupload website di internet, ya, sangat banyak sekali. Ini menjadi sumber data mining. Kemudian dari sosial media, ya, berapa banyak juga, ya, sosial media yang ada, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, ya, dan sebagainya. Dan persoalannya adalah, ya, kita lihat bahwa kita mengakses menggunakan sosial media, ya, 1 menitnya, 1 detiknya saja sudah berapa puluh juta, miliar bahkan, ya, data yang masuk. Entah itu teks, entah itu video, entah itu gambar dan sebagainya. Ya. Ini juga akan menjadi sumber dari raw material si data mining. Ya. Kemudian dari teknologi data mining itu sendiri, hasilnya, ya, AI, artificial intelligence, kemudian dari machine learning, dari computer vision, ya, dan sejenisnya, ya, keluaran dari data mining. Ketika menginginkan teknologi yang lebih lagi, maka data-data ini akan dipakai, ya, data-data ini akan dipakai untuk meningkatkan teknologi. Ya, ketika seperti itu, maka dia akan menjadi sumber, ya, raw material dari data mining tersebut. Ya, ya, kita barusan tadi sudah menjelaskan begitu luar biasa banyaknya sumber-sumber data mining. Pantas saja data mining disebut juga knowledge discovery. Ya, bagi yang memperhatikan dari data-data yang masuk, dilihat dari sifatnya, maka data ini dibagi menjadi 2. Data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Data yang terstruktur adalah data-data yang berupa database. Dia ada tabel, dia ada record, ya, sehingga rapi, ya. Dari mana saja itu tentunya Anda, kawan-kawan mahasiswa, sudah minimal akan menentukan mana saja yang menjadi bagian sumber data yang terstruktur dan tidak struktur. Misal
Maaf, misal saja dari data warehouse. Data warehouse ini sebagian adalah data-data yang terstruktur dan sebagian tidak. Yang intinya adalah data yang keluaran dari database maka dia terstruktur. Dan yang tidak, ya dia tidak terstruktur. Statistik dia tidak terstruktur. Navigasi tidak terstruktur karena tidak terpola. Artinya tidak terpola ini tidak melalui, tidak tersimpan dalam sebuah database. Tapi ketika orang mengakses mencari sebuah pencarian data search engine, maka dengan begitu saja secara otomatis tersimpan, tapi tidak terrecord, tapi tidak bertabel, tidak melalui proses database, gitu ya. Sosial media tidak terstruktur, ya. Hasil outputan dari teknologi data mining terstruktur tentunya. Nah, kemudian ketika pengolahan data diambil dari database, maka ada istilah yang namanya knowledge discovery in database, ya, bank data yang berasal dari database. Nah, ini prosesnya seperti apa? Ya, bagaimana dalam langkah-langkah mempersiapkan data-data yang sudah terstruktur. Ini lebih mudah lagi, ya. Ketika ingin digunakan dalam persiapan pengolahan data mining. Pertama kita harus sebelum melakukan proses KKD ini atau istilahnya knowledge discovery in data knowledge discovery in database, maka kita harus tentukan. Pertama adalah kita menentukan tujuan, target kita, yang memahami apa riset kita. Maka ketika itu kita baru bisa melakukan tahapan pertama atau langkah pertama, yaitu data seleksi, ya, data selection data, ya. Proses ini adalah mencari data-data sesuai dengan tujuan kita tadi, ya. Ketika kita tahu visi, misi, tujuan, target kita, maka data-data yang akan dipakai adalah data-data yang arahannya kepada tujuan. Nah, misal contoh saja ketika kita ingin pergi ke Universitas Pelita Bangsa, tentunya kita akan berpikir bagaimana menentukan jalan-jalan yang akan mendekatkan kita ke arah Pelita Bangsa. Bukan jalan-jalan yang mengarah jauh dari Pelita Bangsa. Data pun juga demikian. Jadi kita pilih seleksi data-data yang mengarah kepada tujuan, ya. Misal contoh lagi, ketika kita ingin menentukan sebuah harga, ya, dari sebuah produk, ya, tentunya kita akan memilih data-data yang mengarah kepada tujuan. Apa yang mempengaruhi, atribut apa yang mempengaruhi, data-data yang mana yang mendukung dari yang mendukung kemunculan keputusan harga sebuah produk itu berapa. Begitu, ya. Maka proses seleksi data ini adalah menyeleksi data mana saja yang sesuai dengan tujuan kita, gitu, ya. Kemudian adalah pre-processing. Pre-processing ini adalah atau di sini proses cleaning, ya. Setelah diseleksi, maka kita akan memperbagus data-data tadi yang kita pilih. Kemungkinan ada data yang rusak. Rusak ini dipengaruhi karena gandanya data, bisa dipengaruhi dengan tipografi, salah dalam pengetikan, ya. Kemudian data yang tidak terkait, ya, tidak terkait sama sekali, ya, mungkin ada kesalahan masuk begitu, ya. Intinya dalam tahapan ini pre-processing cleaning adalah membersihkan dari semua data yang rusak, data yang tidak mendukung, data yang tidak ada kaitannya, ya, dengan data yang kita butuhkan, ya. Atau bisa jadi memasukkan data dari eksternal data, karena data eksternal ini sekiranya terkait dengan tujuan riset kita, ya.
Maka proses ini disebut namanya enrichment atau proses pengkayaan pengetahuan, sehingga data-data kita akan lebih tidak lagi valid lagi, tapi lebih bagus dan terpola, begitu ya. Kemudian proses transformation atau transformasi, ya. Proses ini adalah tahapan ini adalah bagaimana ya bahasa pemrograman adalah bertugas yang memberikan penyajian output interface. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara mentransformasi sebuah interface ya dengan sebaik mungkin, sebagus mungkin, semudah mungkin ya, masuk dalam kategori, masuk dalam parameter user friendly, useful dan usable ya. Ini harus mudah digunakan, mudah dalam mencerna, mudah dalam pengelolaan dan seterusnya ya. Bahasa pengodingan dia harus mengkoding, membuat sebuah interface yang mengelola data ini dengan semudah mungkin gitu ya. Kemudian data mining. Nah, data mining itu sendiri kenapa kok masuk di sini ya? Yang dimaksud data mining masuk dalam tahapan KKD, knowledge discovery in database, adalah tadi dikatakan bahwa metode algoritma yang ada itu variannya banyak sekali, sangat banyak sekali. Nah, persoalannya adalah apakah kita kemudian dengan mudah mengambil salah satu algoritma atau metode serampangan? Kan tidak demikian, karena ini akan mempengaruhi hasil. Maka ketepatan penggunaan, pemakaian salah satu metode atau algoritma ya yang akan kita gunakan untuk mengelola pemodelan data mining ini akan mempengaruhi ya keseluruhan proses, ketepatan keputusan, ketepatan teknologi informasi ya, ketepatan dalam hasil yang sedemikian presisinya yang tinggi ya, sangat akurasinya tinggi gitu ya. Jadi maka kita harus punya pengetahuan tentunya. Dari sini kita harus banyak literasi di dalam pengetahuan kita terhadap varian-varian apa aja di dalam proses data mining, varian metode algoritma banyak sekali. Misal saja contoh decision tree, pohon keputusan C45, neural network, kemudian naive Bayes ya, fuzzy logic ya, a priori, kemudian stemming ya, kemudian banyak sekali metode algoritma yang ada di dalam data mining ya. Ini harus tepat guna ya, tepat sasaran dalam memilih metode sehingga akan mempengaruhi keseluruhan proses gitu ya. Kemudian proses KKD berikutnya, ini yang terakhir adalah interpretation, penjelasan ya, bahwa ini juga hampir sama dengan transformasi tadi. Interpretation adalah tahapan hasil ya, ketika sudah ada hasil di dalam pengelolaan, ketika kita memasukkan metode atau algoritma tertentu ya, ketepatan ini harus kita sampaikan, kita deskripsikan, kita jelaskan dengan semudah mungkin orang akan mengerti, memahami ya, menerima. Nah begitu. Ini juga tahapan bagaimana membuat sebuah produk, sebuah hasil yang user friendly, useful dan usable begitu ya. Baik, selanjutnya adalah dalam tahapan-tahapan tersebut tahun 1996 ada beberapa perusahaan besar yang melakukan sebuah riset untuk menentukan pola secara umum ya, pola secara global bagaimana mengolah si data mining ini. Maka ada istilah namanya CRISP-DM. Apa itu CRISP-DM?
cross industry standar proses for data mining, ya, untuk data mining. Ya. Dan di Kris BDM ini ada 6 tahapan, ya, 6 tahapan. Ya, tahapan pertama adalah tahapan pemahaman bisnis, ya, business understanding pass. Business understanding pass ini adalah tahapan seperti sebelum melakukan tahapan KKD tadi, bahwa kita memang harus memahami apa? Memahami tujuan kita, target kita, visi dan misi kita dalam melakukan riset. Maka ternyata itu dipakai di dalam Kris BDM ini, ya. Memahami dulu, paham dulu apa yang akan kita ambil, apa yang akan kita jadikan riset, apa yang menjadi masalah yang butuh penyelesaian. Memahami bisnis ini penting sekali, ya. Contoh, karena kita nggak akan keluar dari bisnis dan penelitian, karena semuanya adanya di situ, ya. Bagaimana mencari uang dengan cerdas, berdagang dengan cerdas, bisnis dengan cerdas, jualan dengan cerdas, dan apa aja dengan cerdas. Semuanya adalah berkaitan dengan posisi penjualan, pembelian, pengiriman dan sebagainya. Ya, tidak jauh dari itu. Makanya di sini kalau memahami bisnis, ya, secara globalnya adalah pemahaman dalam bisnis atau dalam riset penelitian. Ya. Contoh saja begini, ya, ketika terjadinya pasar global, ya, semua orang, semua perusahaan, semua instansi, semua elemen, semua negara, semua badan-badan yang lain, ya, mencurahkan konsentrasinya dalam penyebaran produk, entah itu pelayanan, entah itu data, entah itu berupa barang yang bisa dinikmati, ya. Semuanya yang dalam bisnis ini, ya, terjadi pasar global, maka kita harus mampu menjadi yang terbaik. Bagaimana kita mampu menjadi yang terbaik? Ya, kita harus cerdas, ya. Harus menciptakan bisnis intelijen, ya. Kita harus menciptakan intelijen bisnis, ya. Kita harus menciptakan bisnis yang cerdas. Ketika terjadi perluasan pasar, ya, kemudian terjadi keinginan produksi ingin langsung ingin ketemu dengan customer, ya. Tapi tentunya tidak bisa tatap muka, tapi keinginan ini adalah bagaimana terjadi sebuah pertemuan yang tanpa ketemu, begitu ya, pertemuan tapi tanpa ketemu, ya. Maka memahami persoalan tadi, memahami persoalan bisnis penting. Oh, ini kita ingin seperti ini. Bagaimana apa yang harus kita lakukan, ya? Bagaimana solusinya? Kita ada di negara lain, kemudian customer kita ada di negara lain. Tapi kita ketemu di dalam sebuah sebuah komunikasi yang intens dan seterusnya, ya, efektif, efisien, smart dan sebagainya. Maka ini adalah salah satu persoalan yang butuh penjelasan, ya, butuh pengelolaan data ini. Ya, ketika kita ada keinginan atau itu adalah sebuah masalah, ya, yang butuh solusi. Masalahnya apa? Masalahnya adalah tadi, ya, bagaimana mempertemukan produksi yang di mana dia berada, kemudian customer di mana dia berada dalam sebuah media yang cerdas. Ketika itu yang dijadi persoalan, ya, baru kemudian cara-cara, data-data, algoritma, tahapan-tahapan yang mengarah ke sini, nah, ini akan kita lakukan. Ini termasuk adalah pemahaman. Contoh lain adalah memahami, ya. Saya akan kasih gambaran, misalnya sebuah bank yang kemarin saya rasa ini pernah saya bicarakan. Sebuah bank punya nasabah, ya. Nasabahnya sekitar 1 juta misalnya, ya. Misalnya sebuah bank punya nasabah 1 juta dan si bank mempunyai sebuah produk yang ingin ditawarkan kepada nasabah. Kalau dia tidak cerdas di dalam pengelolaan, tidak cerdas, tidak mempunyai yang namanya intelijen bisnis, maka
dari 1 juta nasabah ini akan ditawarin semuanya ya, tanpa memperlihatkan bagaimana karakter, sifat, atau biodata si nasabah tersebut ya. Kalau misalnya saja setiap iklan yang ingin diberikan atau kertas yang ingin dikirimkan yang isinya mengenai sebuah tawaran tentang produknya itu adalah 500 perak ya, maka 500 ini dikalikan 1 juta nasabah, berapa coba? 500 juta ya. 500 juta akan terbuang percuma ya, kalau kita tidak tahu apakah nasabah-nasabah ini punya potensi akan memberi produk kita atau tidak. Lain halnya dengan ketika kita memahami bisnis, kemudian kita tahu menyeleksi, karakter nasabah A seperti ini, karakter nasabah B seperti ini, dan seterusnya sampai 1 juta nasabah dipetakan, di breakdown ya, tentang karakter dari masing-masing nasabah. Kemudian dikelompokkan mana yang mempunyai karakter parameter yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si bank ini. Ya, mungkin dari sisi umurnya, usianya ya, masih produktif, kemudian dari penghasilannya yang tinggi ya, dipisahkan, dikelompokkan, mana yang rendah, udah usianya masih anak-anak atau usianya sudah usia tua ya. Kemudian dari segmen penghasilannya sedang, tinggi, rendah. Nah, ini akan dipisah. Nah, ketika kita tahu, kita kumpulkan ya, pola-pola ini akan kita baca ya, kemudian kita tahu nih ya, kita tahu parameter yang kira-kira cocok dan akan langgeng menjadi nasabah terhadap produk yang ingin dipasarkan si bank tersebut. Maka ini yang akan ditawarkan saja, tidak semuanya ya. Ketika dari pengelompokan tadi dia mendapatkan 15% dari 100% nasabah, dan dia hanya mengeluarkan 50 juta saja dari 500 juta ya. Jadi efisien cost-nya 450 juta, bayangkan. Bandingkan dengan ketika tidak mempunyai pengetahuan teknologi intelijen ya, di dalam memutuskan sebuah masalah ya. Begitu luar biasanya cost yang harus dikeluarkan, dan begitu hebatnya efisien cost yang didapat ketika menggunakan si data mining ini ya. Maka fase pemahaman bisnis ini sangat penting. Tahu tujuan, tahu target, tahu visi dan misi. Baik, selanjutnya adalah fase yang kedua, yaitu data understanding phase, yaitu fase pemahaman data ya. Fase pemahaman data hampir sama dengan data selection data tadi yang proses KKD, yaitu fase pemahaman data adalah kita akan mengumpulkan data-data yang mengarah, yang mendukung ya, yang selinier tentang tujuan, tentang masalah yang kita akan ambil tadi ya. Yaitu data-data itu kita akan ambil data yang berkesesuaian dari tujuan target riset ataupun penelitian kita ya, atau target kita gitu ya. Kita yang ambil, kita akan ambil hanya yang berkesesuaian. Kalau tidak bisa, buat apa kita gunakan? Ini tidak akan merusak pola, karena kita akan membuat sebuah pola. Yang pada intinya data mining adalah membuat sebuah pola ya, pola yang berbasis, pola yang sentral, yang terpusat gitu ya, dari sekian banyaknya data, sehingga menghasilkan sebuah informasi yang sangat berguna ya, sangat cerdas dalam pengambilan sebuah keputusan ya. Ya, contoh lain juga misalnya saja tentang di dunia kesehatan. Misalnya di dunia kesehatan, bagi
bagi dokter-dokter muda yang belum pengalaman, ketika dia tidak menggunakan data mining, tidak menggunakan teknologi informasi yang tinggi ini, maka dia akan ketidakpercayaan dirinya akan terlihat, ketidakpiawaiannya dia akan terlihat, intinya rusaknya kepercayaan dirinya akan muncul. Dari mana kau bisa muncul? Namanya juga dokter muda. Dalam memutuskan sebuah analisis, memutuskan sebuah pasien ini menderita apa atau apa yang harus dilakukan, ini akan menguras waktu, menguras waktu karena dia belum punya pengalaman. Tapi ketika dia menggunakan data mining, menggunakan data-data yang sudah ada, rekam jejak pasien, dari data-data yang sudah ada dikelola, kemudian dari pengalaman dokter-dokter senior, kemudian dijadikan sebuah pola sehingga dia perlu hanya membaca, dan kalau seperti ini tingkahnya, sakitnya seperti ini, kita lihat keluhannya apa saja, akan mengarah ke pola bahwa ini dia punya penyakit ini, dan penyelesaiannya seperti ini, pengobatannya seperti ini, yang harus dilakukan oleh pasien seperti ini. Nah, inilah salah satu perbedaan bagaimana menggunakan data mining dan tidak menggunakan data mining, gitu ya. Kemudian fase berikutnya adalah data preparation pass, data preparation pass, data pengolahan data. Data pengolahan data ini ada hubungannya dengan tentang pemodelan, Pengolahan data adalah menyiapkan data, apa saja data-data tadi yang sudah berkesesuaian akan dilihat dulu, apakah ada penggandaan data, adakah data yang rusak, adakah data yang tidak berkesesuaian masuk, kita teliti satu persatu sehingga mengurangi kesalahan dalam hasil, Intinya adalah data-data yang sudah ada kita pilih, kita akan lakukan cleaning, pembersihan dari data-data yang tidak berkesesuaian. Kemudian kita lakukan enrichment kalau perlu, data-data eksternal kita masukkan sebagai pendukung data tersebut untuk mencari keputusan, untuk menghasilkan keputusan. Itu pengolahan data. Tahap berikutnya adalah modeling pass. Modeling pass ini adalah data-data yang sudah valid, betul-betul sudah bagus, maka kita akan modelkan, kita akan cari pemodelan, kita akan cari pola, pola yang berbasis, pola yang center, yang data yang terbentuk, membuat sebuah keputusan, arahan ke sana, dengan memasukkan, tentunya dengan ada campur tangan algoritma atau metode tertentu dalam menyelesaikan masalah kecerdasan buatan ini. Ini adalah proses pemodelan dan ini akan ada kaitannya dengan pengolahan. Ketika di dalam pemodelan ini ada masalah, balik lagi ke proses pengelolaan data, dan begitu seterusnya. Ini ada keterkaitan yang luar biasa antara fase pengelolaan data dengan fase pemodelan. Fase yang keempat adalah fase evaluation pass. Evaluation pass adalah tentunya sesuai dengan namanya evaluasi, bagaimana kita mengevaluasi hasil. Tidak begitu saja puas dengan apa hasilnya, kita evaluasi lagi dalam tahapan ini dari presisinya, dari recall-nya, dari kecepatannya dalam memutuskan, dari akurasinya, kita akan uji, tahap pengujian evaluasi. Kemudian fase terakhir adalah fase penyebaran. Fase penyebaran bukan tahapan akhir, tapi tahapan yang mengarah akhir, yaitu development pass. Development pass ini adalah tahapan di mana
penyajian laporan hasil ya yang useful dan user friendly, useful dan usable, yang mudah dimengerti, mudah difahami, segala serba mudah untuk pemanfaatan si yang berkepentingan, sangat mudah, sehingga penyajian ini yang masuk dalam kategori etika di dalam membuat produk ya kan. Tidak hanya perilaku saja yang punya etika, tapi dalam ketika membuat produk juga kita harus punya etika. Baik, selanjutnya adalah berdasarkan tugasnya, tekniknya, dan pembagiannya, maka data mining dibagi menjadi 6. Ya, ada 6 istilah di dalam pengelolaannya berdasarkan tugas, ya, berdasarkan tugasnya, tekniknya. Ya. Ada yang namanya deskripsi, ya, ada yang namanya estimasi, ada yang namanya prediksi, ada yang namanya klasifikasi, ada yang namanya pengklasteran, dan ada yang namanya asosiasi. Dari 6 istilah ini semuanya berbeda. Tidak sama deskripsi dengan estimasi, tidak sama dengan prediksi, tidak sama dengan klasifikasi. Klasifikasi juga tidak sama dengan pengklasteran, juga tidak sama dengan asosiasi. Ini akan saya jelaskan di pertemuan yang ketiga. Oke, sampai di sini ya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab di dalam proses pertemuan yang kedua, ya, akan ada waktu sepekan. Baik, terima kasih. Saya cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.